Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosmiati SPD MPD dan Ibu Nurhijrah SPD MPD selaku dosen pembimbing kami pada mata kuliah Dasar Manajemen Umum serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas pada hari ini. Dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Adapun topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka dengan itu, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yaitu saya sendiri, Nur Fadila S sebagai moderator sekaligus pemateri, Nadira Haini Basas serta Putri Aulia sebagai pemateri. Adapun topik pembahasan yang akan kami diskusikan pada kali ini yaitu 1. Pengertian etika bisnis dan tanggung jawab sosial, 2. Bentuk-bentuk tanggung jawab, 3. Jenis-jenis tanggung jawab. Kita masuk pada topik yang pertama yaitu pengertian etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam sebuah perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut memiliki fondasi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi. Dengan kata lain, etika bisnis adalah panduan dan tuntutan terhadap sebuah perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial menurut KBR Teams 2001-125 adalah bertanggung jawab, berarti dapat menjawab jika ada yang bertanya atau jika ditanyai mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila dimintai penjelasan tentang perbuatan dan jawaban yang diberikan adalah jawaban untuk dirinya sendiri, masyarakat, dan tuannya. Tanggung jawab sosial sebuah perusahaan adalah suatu wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari etika bisnis. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnis yang dia bangun akan dapat mempengaruhi masyarakat. Poin kedua, bentuk-bentuk tanggung jawab sosial. Sebuah perusahaan dan bisnis-bisnis lokal dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan usahanya harus memperhatikan diri dan tanggung jawab sosial. Adapun beberapa bentuk tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab sosial kepada konsumen. Tanggung jawab sosial sebuah perusahaan terhadap konsumen tidak hanya tentang masalah penyediaan produk barang ataupun jasa, akan tetapi harus memperhatikan beberapa aspek-aspek yang lainnya. Sebuah perusahaan harus menghasilkan produk barang atau jasa yang memiliki banyak manfaat kepada masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Setiap perusahaan wajib memberikan rasa aman dan nyaman, berlaku adil, memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk kemudahan dan pengembangan diri kepada setiap karyawannya. Ketiga, tanggung jawab kepada kreditur. Kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan kepada suatu perusahaan atas properti atau layanan jasa yang diberikannya di mana ada perjanjian sebelumnya bahwa sebuah perusahaan yang diberikan properti atau layanan jasa tersebut akan mengembalikan dengan nilai yang sama. Hal ini biasa juga disebut dengan mengutang. Pada saat sebuah perusahaan harus menyelesaikan atau membayar utangnya, namun perusahaan tersebut memiliki masalah keuangan, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada pihak kreditur. Keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Sebuah perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga dalam operasionalnya, perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil juga untuk kepentingan pemegang saham. Yang kelima atau yang terakhir, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Sebuah perusahaan harus dapat bertanggung jawab kepada lingkungan tempat perusahaannya berada, dengan cara tidak membuang limbah sembarangan, mencegah polusi di sekitar tempat usaha, mencegah penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Maka dengan itu sebuah perusahaan diharapkan agar ramah terhadap lingkungan, agar tidak merusak kelestarian lingkungan sekitar dan membuat masyarakat sekitar lingkungan tersebut merasa nyaman.
Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu jenis-jenis tanggung jawab sosial. Terdapat 4 tanggung jawab sosial yang diterapkan oleh sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan atau dapat juga disebut konservasi lingkungan adalah kegiatan menjaga lingkungan agar terlestari dengan baik dan tetap nyaman untuk ditinggali. Terdapat beberapa masalah yang dapat mencemari lingkungan. Contohnya masalah limbah sisa produksi dan tumpahan bahan kimia yang diakibatkan oleh perusahaan yang berdiri pada tempat tersebut. Tentunya perusahaan, industri besar, dan perusahaan-perusahaan lokal berperan besar dan penting untuk dapat mengurangi dampak masalah lingkungan dengan cara menggunakan energi ramah lingkungan untuk usahanya pada perusahaan-perusahaan lokal. Sedangkan untuk perusahaan dan industri besar, dalam upaya mengurangi dampak masalah lingkungan dengan cara mengurangi dampak karbon yang dihasilkan secara keseluruhan. Dapat juga dengan upaya penghijauan lingkungan yang terkena dampak dari usahanya. Yang kedua, praktik keragaman dan praktik ketenagakerjaan dalam perusahaan. Pimpinan sebuah perusahaan tentunya menyadari bahwa keragaman di suatu tempat kerja menjadi hal penting dan bermanfaat, terlebih apabila semua pekerja yang ada di sana dapat bekerja dengan baik dan solid. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu manfaat bagi sebuah perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan nilai dari perusahaan tersebut. Maka dari itu, perlu adanya kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku bagi semua karyawan dan berlaku secara merata, artinya tidak ada pilih-memilih. Hal ini dapat berupa perekrutan tenaga kerja disabilitas untuk bidang kerja yang sesuai untuk mereka lakukan. Ini adalah salah satu upaya dalam keragaman ketenagakerjaan di lingkungan kerja. Yang ketiga, upaya filantropis. Istilah filantropis sendiri adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia sehingga ia dapat menyumbangkan waktu, uang, bahkan tenaganya hanya untuk membantu seseorang. Upaya filantropis dapat memberikan dampak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan dapat dilakukan oleh perusahaan tentunya, baik perusahaan yang besar maupun bisnis-bisnis lokal. Seperti salah satu contohnya, perusahaan teknologi Microsoft yang bekerja sama dengan Bill and Melinda Gates Foundation dan telah memberikan sumbangan kepada seluruh komunitas dunia untuk pemanfaatan teknologi. Sebagai contoh untuk bisnis-bisnis lokal, pada bulan Ramadan, sebuah rumah makan membagikan makanan secara gratis kepada masyarakat yang memiliki kekurangan ekonomi. Yang keempat, melakukan kegiatan amal dan kerelawanan. Sebuah bisnis atau perusahaan dapat bekerja sama dengan badan ataupun sebuah organisasi yang bergerak di bidang amal dan kerelawanan dalam menyalurkan bantuan. Seperti contohnya, ketika terjadi bencana alam, perusahaan juga dapat memberikan bantuan berupa dana, bahan makanan, dan pakaian-pakaian bekas yang layak pakai bagi korban bencana alam tersebut. Dengan ikut melakukan kegiatan ini, perusahaan dan pelaku bisnis telah turut serta dalam meringankan beban masyarakat. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.